Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini sahabat catatan santri? Semoga Allah selalu menjaga kalian dimanapun berada. Semoga Allah selalu memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat mencicipi manisnya menuntut ilmu agama bagi kita semua. Amin. Kembali lagi dalam pembelajaran Matan Usul Salasah bagian ke-6 di channel catatan santri. Semoga channel ini senantiasa memberikan manfaat untuk diri kami pribadi dan orang lain. Yang jelas selalu berusaha bersikap baik dan memberi manfaat untuk orang lain. Berikut lanjutan pembahasannya. Dasar yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham dari Quraisy dan Quraisy dari Arab, dan Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Usia beliau 63 tahun, yang 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Awal kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya wahyu surat Al-Alaq dan kerasulan dengan turunnya wahyu surat Al-Muddathir. Negeri beliau Mekah dan berhijrah ke Madinah. Allah mengutus beliau sebagai pemberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi agar memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Makna kum fa'anzir adalah berilah peringatan dari kesyirikan dan ajaklah kepada tauhid. Makna wa rabbuka fakabbir adalah agungkanlah dia dengan tauhid. Makna wa thiyabaka fatahhir adalah bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan. Makna wa rujza fahjur adalah perbuatan dosa dengan menyembah berhala dan cara mengatasinya dengan meninggalkannya dan berlepas diri darinya dan pelakunya. Untuk hal ini, beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun untuk mengajak kepada tauhid. Setelah 10 tahun kenabian, beliau dinaikkan ke langit dan mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah selama 3 tahun. Setelah itu diperintah hijrah ke Madinah. Hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Hijrah diwajibkan atas umat ini dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Hal ini ditetapkan berlaku hingga terjadinya kiamat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, bagaimana keadaan kalian dulu? Mereka menjawab, kami dulu adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan firman-Nya pula, Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, Sababu nuzuli hadhil ayati fil muslimina alladhina di Makkah
lam yuhajiru nadahumullahu bismil imani. Sebab turunnya ayat ini mengenai kaum muslimin yang tinggal di Mekah yang belum berhijrah, Allah memanggil mereka dengan sebutan keimanan. Dalil hijrah dari as-sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'at taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan terputus hingga taubat terputus, dan taubat tidak akan terputus kecuali matahari terbit dari barat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan syiar-syiar Islam yang masih tersisa seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan syiar-syiar Islam lainnya. Ini berlangsung selama 10 tahun, dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan agama sempurna. Beginilah agama Islam, tidak ada kebaikan melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkannya kepada umatnya, dan tidak ada keburukan melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya kepada umatnya. Kebaikan yang ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, dan keburukan yang diperingatkan adalah kesyirikan, dan seluruh yang dibenci dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh manusia, mewajibkan seluruh jin dan manusia mentaatinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah menyempurnakan agamanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu, dan telah kucukupkan nikmatku padamu, serta telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Alhamdulillah, kiranya cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari kami, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi dan syaitan. Wallahu alam bisawab. Jazakallahu khairan katsiran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.